فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي سند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بالعلوم بالدارين آمين قال Bismillahirrahmanirrahim, halaman 30 ya, gitu ya. Ya 6 5 baris dari atas ya, di akhir sekali itu 6 ya. Summa ya petati doa akibat sholati biqaulihi subhana rabbiyal aliyil a'la al wahhab ay kasirun ni'ami daimal atai. Rawa Salamatu binul Auqa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaftihu du'aahu biqaulihi subhana rabbiyal aliyil a'la al wahhab salasan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihi ay bi qudratihi wa tadbirihi al-wikadihil khair ya khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah ahlul nikmati wal fadli wasana'il hasani la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun haza kama fil ihya'i wa qad qala an-Nawawi fil azkari ruwina fi sahihi muslimin an Abdullah bin Zubair annahu kana yaqulu dubura kulli salatin hina yusallimu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iyyahu lahun ni'matu wal fadlu wa lahus sana'ul hasanu la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun summad'u ba'da zalika bil jawami'i. Ya, lanjutan bacaan kita masih yang bicarakan nih masalah doa ya. Jadi setelah kita sholat subuh tuh, nah itu dianjurkan ya untuk membaca doa kemarin tuh ya, wasallil fardho kama sayyidna alaihi fi kaifi shalah. Nah, wadabiha. Nah, wa iza faragta ya pakul tuh, apabila kamu selesai dari sholat nih, maka baca sunnah, yaitu baca selawat tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Nah, kemudian baru baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahina rabbana bisalam wa adhilnal jannata darussalam gitu ya. Ya tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram gitu ya. Ini doa ya. Nih semua nih banyak doa gitu ya. Tinggal kita pilih aja dah ya gitu ya. Yang udah kita ada gitu tinggal tambahin ya. Karena nih doanya susunannya sini panjang banyak ya. Nah ya kita lihatlah nih ya. Suma kemudian katanya yastaftihu doa akibat sholati biqaulihi. Kemudian dia buka tuh doa sesudah sholat katanya. Nah dengan ucapan subhana rabbiyal aliyil a'la al wahhab itu. Subhana rabbiyal aliyil a'la, maha suci Allah Tuhanku ya, rabbiyal al aliyyi yang maha tinggi, al a'la ya sama tuh. Jadi al wahhab yang maha pembersih. Ai kasirun ni'am, al wahhab artinya yang banyak nikmatnya. Daimal ata yang selalu memberikannya, selalu ngasih ya gitu. Jadi Allah banyak punya nikmat dan selalu ngasih gitu. Nah ini dijadikan al-aliyul a'la al-wahhab tuh ya, al-wahhab jadi yang banyak nikmatnya selalu memberikan. Nah rawa Salamatu bin Auqa telah meriwayatkan Salamah bin Auqa anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi SAW karena yastaftihu du'aahu biqaulihi ya, kata nih Salamah bin Auqa Rasulullah selalu mulai buka doanya itu dengan kalimat subhana rabbiyal aliyil a'la al wahhab gitu. Itu Rasulullah selalu awalin itu doanya katanya ya. Jadi subhana rabbiyal aliyil a'la ya gitu al wahhab ya. Salasan 3 kali. Nah, kemudian Rasulullah lagi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu biyadihi bi qudratihi wa tadbirihi al khairu ya, kebaikan ya gitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir
La ilaha illallah ahlun nikmati wal fadli wasanail hasani. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah itu ya biasa. Kalau kita biasa sini baca nyampe la ilaha illallah adalah syarikalah aja tuh. Ya la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir gitu. Ya jadi enggak ada terusan sunnah ya wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair gitu, enggak ada tuh biasanya. Ya kita habis salat tuh ya biasanya itu aja la ilaha illallah adalah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya itu ada riwayat-riwayat ya. Jadi banyak tuh riwayat ya gitu tentang bacaan-bacaan itu ya. Nah, terus ya biar ya gitu. Nah, ya biadihi ya wahayun wa huwa hayyun la yamutu, dialah Allah tuh. La ilaha illallah wa la syarik, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah ya yang esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, ya bagi Allah tuh semua kerajaan dan semua pujian gitu. Ya gitu ya. Yuhyi wa yumit, dialah Allah yang hidup ya, yang diyuhyi, yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa hayyun, sedangkan dia Allah itu hayyun, hidup, la yamutu, tidak mati. Biyadihil khairu, biyadihi artinya bi qudratihi wa tadbirihi, dengan kekuasaan Allah dan aturannya Allah. Al khairu itu ada kebaikan, artinya kebaikan itu ada di tangan Allah, artinya dalam peraturan-peraturan Allah gitu ya, Allah yang atur. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. La ilaha illallah wa ahlun nikmati, ya tidak Tuhan yang disembah melainkan Allah, ahlun nikmati, yang mempunyai nikmat, wal fadli dan keutamaan, wasana dan pujian, al hasani, yani Allah yang punya itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia Allah. Wala na'budu illa iyyahu, tidaklah kami menyembah melainkan Dia Allah tuh. Mukhlishina lahuddin, hal keadaannya ya ikhlas di dalam melaksanakan agama nih. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir itu membencinya. Nah itu ya, itu bacaan kita nih. Nah, kaza kama fil ihya'i, begitulah seperti apa yang disebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, waqad qala Nawawi, ya sungguhnya berkata Imam Nawawi fil Azkari, di dalam kitabnya Al Azkar, ruwina fi sahihi Muslim, diriwayatkan orang kepada kami di dalam kitab Sahih Muslim, an Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair, annahu kana yaqulu, Abdullah bin Zubair bilang ya, yaqulu, dia katakan yaqulu dubura kulli salatin, dia baca setiap salat tuh hina yusallimu, ketika salam. Nah itu katanya la ilaha illallah gitu ya, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, wa la na'budu illa iyyahu, lahun nikmatu wal fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun ya. Nah ini kata ya Abdullah bin Zubair ya, yang ada di dalam kitab Al Azkar Imam Nawawi ya, mengatakan tuh hadisnya riwayat Imam Muslim ya, dari Abdullah bin Zubair, dia bilang tuh Rasulullah baca setiap apa tuh sholat tuh katanya. Jadi setiap sholat, bukannya kalau kita kan maghrib aja tuh ya, maghrib sama subuh gitu. Nah kata ini riwayat di sini, jadi dia bacanya tuh setiap sholat gitu ya. Nah ya setiap dubura sholat tuh, setiap sholat itu dibaca tuh la ilaha illallah wa syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhmitu wa ala kulli syai'in qadir gitu ya. Di itu setiap sholat, jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu baca tetap itu gitu. Tapi ada juga emang riwayat tuh yang bacanya ya apa tuh asar, maghrib, subuh gitu, lohor sama apa tuh isya enggak gitu. Itu ada riwayat lagi. Nah tapi ini riwayat di sini nih ya mengatakan tuh setiap sholat gitu ya. Jadi masing-masing dah ya, tinggal kita dah ya yang punya waktu ya mau baca bagaimana ya, tinggal kita dah ya. Nah kalau umumnya kita sini man maghrib sama subuh gitu ya, yang dibaca tuh la ilaha illallah adalah syarikalah gitu ya, tinggal nambahin aja. Apanya? Jumlahnya hitungannya ya 10. Nah, 10 kali gitu, yang la ilaha illallah adalah syarikalah tuh. Tiga nih. Iya, iya boleh juga sih dikurangin itu. Cuman emang ada apa tuh, ada pernyataan dari Rasulullah tuh itu baca la ilaha illallah adalah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir itu 10 kali
gitu. Itu ada kalimat 10 gitu. Cuman situ doang kan nggak ada di biadil khair tuh wa yuhyi gitu, nggak ada. Nah ya, nah yang ada tuh kata 10 tuh nyampe gitu aja tuh. Ya la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu katanya siapa orang yang baca itu kan 10 kali, yang kakinya belum berubah dari habis salamnya tuh. Ya jangan berubah ya, tetap kita habis salam terakhir kan kaki kita kemana tuh? Tawarruk apa iftiras. Nah jangan berubah. Nah itu katanya kan ya Allah ampunin dosanya, Allah apa tuh angkat apa tuh ya maafin kesalahannya, Allah angkat derajatnya gitu ya. Kalau orang yang baca itu katanya gitu ya. Nah ya. Nah itu kalau ya apa tuh kakinya jangan berubah gitu ya. Itu ada hadis itu riwayat seperti itu. Nah ini juga nggak ditentukan berapa jumlahnya, tinggal kita aja dah gitu ya, nentuin boleh gitu ya, berapa yang kita ya dapat ya, sekurang-kurangnya 3 kali dah gitu ya. Kalau yang la ilaha illallah syarikalah aja tuh emang ada dalam hadisnya gitu ya, Nabi bilang tuh. Nah itu ya, walau karim kama ya gitu ya, itu ya kata Nawawi nih ya di dalam kitabnya tuh ya, dalam kitab Sahih Muslim ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair tuh ya. Nah ya, jadi Rasulullah baca setiap selesai sholat ketika salam la ilaha illallah syarikalah tuh ya, sampai walau karihal kafirun itu ya. Nah summad'u bima ba'da zalika bil jawami'i, kemudian setelah baca itu baru baca doa dah ya, berdoa, baca doa ya, doanya kalau bisa bil jawami'il kalim. Artinya bil jawami'il kalim tuh doanya singkat padat gitu ya, jamiul kalim ya, jangan yang bertele-tele ya, gitu ya. Kalau bisa tuh jamiul kalim ya, ya jadi gitu ya, yang singkat aja ya, singkat padat ya. Nah kayak Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah itu kan singkat padat ya, kita bilang minta sama Allah, ya Allah berikan kepada saya ya gitu fid dunya hasanah ya, di akhirat di dunia baik ya, kebaikan tuh apaan aja kan umum itu ya, padat gitu. Jadi kita nggak nyebut-nyebutin minta ini kan gitu. Itu namanya nggak singkat gitu ya. Nah ya singkat padat. Jadi kita minta tuh, ya Allah berikan kepada saya fid dunya hasanah ya, di dunia tuh yang baik ya, wafil akhirati hasanah, di akhirat juga yang baik. Udah, apaan itu nanti Allah yang kasih yang baik itu, pokoknya yang enak sama kita dah gitu. Gitu ya, jadi kita nggak pakai nyebutin minta ini gitu ya. Kalau kita sebutin begitu kan jadi apa tuh ya, jadi nggak singkat padat jadinya gitu ya. Emang sih jadinya sih apa doanya nggak panjang kalau yang begitu ya, pendek-pendek aja ya, sebentar udah selesai ya. Kalau kita emang demennya kan panjang loh. Kayak doa arwah kan panjang, firlahu warhamhu wa apihi wa anhu kan gitu, firlaha warhamha wa apiha kan gitu, firlahum wa firlahum lahun ya, itu kan namanya kan panjang ya gitu ya. Nah itu juga yang kita baca sunnah, Allahumma ij'al wa ausil taqabbal sawaba ma qara'nahu min surat Yasin, min subhanallah, wa min Fatihah, wa min suratil ikhlas, wa min gitu ya, subhanallah macam-macam udah disebutin atau itu juga. Coba kalau yang padat, yang singkat padat ya, ausil sawaba ma qara'nahu, udah iya, udah nggak pakai memang qara'nahu tuh yang kami baca. Yang kita baca apa tadi? Itu ya Allah sampaikan pahalanya kepada si Fulan bin Fulan yang kami baca gitu. Yang udah baca apa tadi? Kita baca apa tadi? Kan gitu kan, singkat padat tuh ya. Ini kita sebutin maqara'nahu min surat Yasin, wal Fatihah ya, kulhu subhanallah gitu, wa min ya gitu, macam-macam udah sebutin atau itu ya. Jadi nggak singkat padat. Bagusnya tuh kalau kita berdoa sampai cari yang ya singkat padat gitu ya. Nah ya, jadi biar apa ya gitu enak jadinya kan gitu ya. Jadi kelihatannya tuh pendek dikit tapi mencangkup keseluruhan gitu. Itu nyebut jawami'ul kalim gitu ya. Nah ya, biar cari doa yang seperti itu gitu ya. Jadi itu kemudian berdoa yang demikian itu, sesudah itu dengan jawami'ul kalim bi jawami'il kalimi, artinya yang menghimpun seluruh kalimat tuh. Kama qalahul Manawi ya, sebagaimana mengatakan akan ini oleh ya Imam Manawi tuh ya, bil jawami'i al qawamili tuh. Kawamil ya jamak kalim ya, ai kawamilil adiyah, artinya yang semua ya, yang sempurna dalam doanya tuh, pendek singkat padat gitu.
Nah, wa huwa ma 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah, yaitu ini doa yang kita baca Jawami'ul Kalim tuh, yaitu yang Rasulullah ajarin kepada Siti Aisyah. Doanya nih. Ya, As-Siddiqiyah, yaitu Aisyah anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Nah, pakul baca nih doa. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Tuh ya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah dari kebaikan semuanya. Artinya semua kebaikan. Nah kan ya, pokoknya saya minta semua kebaikan dah ya Rob gitu. Nah kan umum tuh nggak kesebutin gitu ya. Banyak gitu ya, singkat tuh. Ya gitu ya, suka min khairi kullihi, ya dari semua kebaikan, ajilihi wa ajilihi. Ya, ajilun tuh yang segera, yang sekarang nih di dunia. Wa ajilihi yang tertunda nanti di akhirat. Jadi saya minta kepada Engkau ya Allah semua kebaikan baik di dunia atau di akhirat gitu. Ya, jadi ajili di dunia, ya ajili ya di akhirat gitu. Nah, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, yaitu kebaikan yang saya tahu dan yang juga saya nggak tahu. Berikanlah pada saya gitu ya. Mungkin yang kita tahu kan kebaikan ya beberapa aja kan gitu ya, kasih ya Allah itu yang saya tahu, dan juga yang saya nggak tahu bahwa itu adalah baik gitu ya. Nah, wa a'udzubika, dan aku berlindung minasyarri kullihi, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari seluruh kejahatan. Ya, lawannya tuh semua jahatan tanda yang nggak bagus saya minta kepada Engkau ya Allah, ajilihi wa ajilihi, ya baik di dunia atau di akhirat gitu ya. Jadi kita minta ya kejahatan jangan ada sampai kita dapetin yang nggak enak di dunia ya, jangan sampai nggak dapetin nanti di akhirat juga yang nggak baik gitu. Jadi kita minta supaya dunia dan akhirat itu baik gitu ya. Gitu ya. Ma alimtu wa minhu ma lam a'lam, yang saya tahu dan yang saya tidak tahu itu kejahatan. Wa as'alukal jannata, ya Allah saya mohon kepada Engkau ya Allah surga, wa ma yuqarribu ilaiha, yang mendekatkannya kebaikan kepada surga tuh. Jadi apa aja yang dapat mendekatkan kepada surga, saya minta kepada Engkau ya Allah, min kaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Ya, baik berupa perkataan, kerjaan, niat dan i'tiqad, itu keyakinan. Ya, jadi saya minta ya Allah kepada Engkau tuh ya surga dan apa yang mendekatkan daripada surga, baik berupa perkataan, ya kerjaan dan keyakinan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah minan nari, ya dari api neraka, wa ma yuqarribu ilaiha, dan yang mendekatkan tuh neraka, min kaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad ya. Nah gitu ya, dari perkataan, perbuatan dan ya niatnya dan keyakinan tuh. Nah ya, ini ya doa tuh ya gitu, minta sama Allah tuh. Emang nih ada sebagian ulama nih katanya doa ini ya keterlaluan gitu ya, keterlaluan. Ada sebagian ya ulama ya katanya jangan baca doa ini katanya keterlaluan ya, karena minta tuh min kaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad gitu ya. Nah gitu, kalau mau minta aja Allahumma ini as'alukal jannata ya gitu, wa a'udzubika minan nar gitu ya. Nah gitu ya, itu ada sebagian itu termasuk daripada mi'tadu nafil doa ya, orang yang berlebih-lebihan di dalam doa katanya. Ada sebagian ulama ya, tapi nggak apa-apa ya, baca aja dah ya, nggak ada hadis gitu ya. Wa qauluhu wa niyatin wa i'tiqadin fil maudi'aini lam yuzkar fil ihya'i, dan perkataan tu wa niyatin wa i'tiqadin pada dua tempat tadi, baik kebaikan dan ya keburukan, itu katanya tidak disebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wala fil jami'i, dan juga enggak tersebut di dalam kitab Jami'us Shaghir tuh. Wa huwa wa qauluhu wa amalin ya bil wawi, ya bil wawi fil maudi'aini, itu dengan wawu tuh katanya ya, min qaulin wa amalin gitu ya. Nah kayak wawu tuh diatopin. Kama fil ihya'i, sebagaimana disebut dalam kitab Ihya. Wabi ya wabi au kama fil jami', dan dengan kalimat au gitu ya. Jadi di sana ada yang pakai wawu, ada yang pakai au gitu. Ma yuqarribuka wa as'aluka miskal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin
au amalin, atau juga wa amalin gitu ya, wa niyatin wa i'tiqad. Nah ya, jadi juga ada lagi di tempat yang lain tuh mengatakan pakai au jadinya gitu ya, min kaulin ya, baik dari perkataan gitu, au i'tiqad, au amalin, atau gitu jadinya ya. Nah ya wa i'tiqadin, wa au i'tiqadin. Nah itu ya. Jadi ada yang pakai wau, ada yang pakai au. Fil jami'i, di dalam kitab Jami'us Shaghir tuh. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin ya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya mohon kepada Engkau ya Allah dari kebaikan apa yang diminta ya kepada Engkau dari dia itu, dari kebaikan itu, abduka wa nabiyyuka, hamba-Mu dan nabimu, yaitu siapa? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad. Jadi saya minta kepada Engkau ya Allah itu dari kebaikan yang diminta oleh nabi Engkau dan ya gitu ya. Nah ya, nabi apa, hamba-Mu dan nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, min syarrin, ya, dari kejahatan-kejahatan, masta'azaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang diberlindungkan oleh nabimu, yaitu nabi Engkau Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Itu ya, jadi minta ya Allah, as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka wa ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa na'uzu atau wa a'udzu bika min syarri ma sta'azaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Nah, kauluhu, perkataan di sini ya, hadis di sini, min khairin bitankiri. Kalimat khairin tuh, min khairin ya, itu dengan nakirah umum gitu ya. Muwafiqun lil jami'i, ini cocok apa yang disebutkan di dalam kitab Jami' Shaghir ya. Ya, bitankir tuh ya gitu. Makanya jami'. Ammal lazi fil ihya'i, adapun yang disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin bitarifi, yaitu dengan makrifat. Jadi ya wa as'aluka gitu ya. Nah, wa as'aluka min wa as'uka minal khairi gitu. Ya, jadi enggak, bukannya min khairin. Kalau di sini pakai nakirah tuh. Nah, wa as'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Di dalam kitab Ihya tuh katanya pakai alif lam. Jadi minal khairi gitu ya. Bitarif. Pama maf'ulun sani min khairin katanya ya. Pama itu maf'ul sani, ma itu dari maf'ul yang kedua tuh, dari as'aluka tuh gitu ya. Nah ya, wa min khairin ya. Nah, dan kalimat min khairin itu bayanun lahu ya. Nah, kalimatnya min tuh, minnya lil bayan gitu ya. Nah, lahu tuh in kuri'a bitan kiri, kalau dibacanya dengan nakirah, awit tarifi, atau dengan marifat. Wa amma iza kuri'a bi idafati khairin ila ma huwa ya, ila ma huwa ya, ilama, kalau dibacanya tuh ya, khairin itu diidopatkan kepada ya ma gitu. Wa as'aluka min khairi ma, jadi bukannya min khairin, enggak kayak tanwin. Kalau diidopatkan buang tanwinnya. Wa as'aluka min khairi ma gitu ya, dari kebaikan apa ya gitu ya. Nah ya, jadi diidopatkan tuh kepada ma, jadi kebacanya min khairi ma gitu. Jadi bukannya min khairin ya gitu, diidopatkan kepada ma, fahuwa gitu ya, maf'ulun sani, maka itu jadi maf'ul sani. Nah, wa imma wa min ya, wa min imma zaidah, minnya itu ada kalanya minnya tambahan ya, min zaidah tuh ya gitu. Jadi nggak punya arti dia gitu ya, nggak ada ta'alluqnya kalau zaidah gitu, min khairin ya. Nah ya gitu, maf'ulun sani itu ya, bayanin kuri abi tankir ya, wa maf'ulun sani min imma ya, min imma zaidah aw tabidiyah, atau minnya min li tabid sebagian gitu ya gitu.
Nah, gitu ya, gitu idiyah. Wa qauluhu wa nabiyyuka, kalimat wa nabiyyuka, nah apa, as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka tuh. Kalimat nabiyyuka itu muafiqun lil jami'. Ini cocok apa ada yang di dalam kitab Jami'us Shaghir. Wa fil ihya'i, di dalam kitab Ihya bukannya nabiyyuka, yaitu rasuluka. Ya, badalahu tuh ya. Ganti sebagai nabi. Ya, jadi nabi diganti dengan rasul. Kama fi ba'din nusahi, sebagaimana yang disebut sebagian catatan sebagian kitab tuh, gitu ya. Ya, nah sorry, lihadzal kitab ya, ba'din nusah lihadzal kitab. Wa ibaratul jami', dan ungkapan kalimat dalam kitab Jami' Shaghir ini, wa a'udzubika min syarri ma'aza, gitu ya. Nah gitu ya, gitu. Wa a'udzubika min syarri masta'aza suno. Nah, kalau di Jami' Shaghir tuh wa a'udzubika min syarri ma'aza bihi, gitu ya. Jadi bukan ma'ista'aza, jadi ma'aza ya, gitu. Gitu ya. Wa ibaratul ihya, dan ungkapan di dalam kitab Ihya Udin, wasto'i zakah. Ya, lain lagi masdar bentuknya. Gitu. Jadi wa a'udzubika masta'aza, gitu ya. Mastu'i zaka, gitu. Mimmasta'azaka minhu, gitu. Nah, kama fi ba'din nusahi, ya, hadzal kitab. Sebagaimana pada nusah susunan kitab ini. Wa amma kalimatu minhu, adapun kalimat minhu nih, ya, itu fil maudhi'il awal, pada bacaan yang pertama tuh, nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu tuh ya. Nah, khair minhu, itu minhunya apa itu? Fil maudhi'il awal sakitatun fil ihya, itu dibuang, nggak disebut di dalam kitab Ihya Udin wal Jami', dan juga di dalam kitab Jami'us Shaghir. Jadi di kitab Ihya Ulumuddin dan di kitab Jami'us Shaghir itu nggak ada kalimat tuh yang namanya ya minhu tuh. Jadi sono nggak as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka, gitu. Nggak kayak ada sa'alaka minhu, nggak ada minhunya, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, tuh ya. Jadi di sini diungkap tuh ya, supaya biar jelas nih kok kalimat ini, jangan sampai nanti ya ada apa tuh kita baca di kitab lain ada begini kok jadi begini, gitu kan ya, kok ada yang ada ininya nih. Nah, ini di sini dikasih tahu nih sama Syekh Nawawi. Nah, gitu. Jadi apa yang ada di Ihya ya, apa yang ada di dalam kitab Jami'us Shaghir, nah itu nanti ya, jadi supaya kita tahu bahwa ada kalimat yang begini ada begini, itu semuanya sama aja ya, gitu ya. Teman redaksi penyusunnya aja nih, gitu ya, gitu. Gitu ya. Nah, Allahumma, ya, lanjutannya nih doa, wa ma qadaita alaman amara faj'al aqidah, ya, Allahumma wa ma qadaita alayya, ya, kata min amrin faj'al akibatuhu rusda, gitu. Allahumma, ya Allah, wa ma qadaita alayya, ya Allah, apa yang engkau telah tetapkan kepada saya, min amrin, ya, dari ya sesuatu urusan, faj'al akibatahu rusda, jadikanlah akhirnya itu ya yang baik, ya, menjadikan petunjuk rusda itu ya yang baik. Ai artinya isabatan lil khairi, itu rusdan tuh artinya yang benar, yang mendapatkan kebaikan, gitu ya, isabatan lil khair. Kama qalahu Romli, ya, sebagaimana mengatakan akan ini oleh Imam Romli. Jadi kata-kata akibatuhu rusda, ya Allah, jadikanlah apa yang engkau telah tetapkan kepada saya dari suatu perkara, dari suatu masalah, jadikanlah akhirnya itu ya baik, gitu ya. Rusda tuh ya menjadikan petunjuk, isabatul lil khair, ya, itu yang benar dalam kebaikan, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu kama qala Ramli. Wafil Jami'i, dan di dalam kitab Jami' Shaghir, wa huwa riwayatun Ibnu Majah an Aisyata, yaitu riwayat dari Ibnu Majah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu badalu zalika, itu ganti dari itu, ya, gitu ya.
wa as'aluka antaj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Panjangan lagi. Gantinya tuh ya di dalam kitab apa tuh ya, di dalam kitab Jami'un Shaghir nih itu riwayat dari ya, gitu, riwayat dari Ibnu Majah ya, riwayatnya rawinya diriwayatkan Ibnu Majah dari Siti Aisyah. Itu katanya bukan paj'al akibatahu rusda ya, di sono dia katakan tuh antaj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Jadi kalau di sini ini diungkap ya gitunya panjangnya tuh, yaitu ya di kitab Qur'an dibilang ya Allah antaj'ala kulla qada'in, yaitu engkau jadikan setiap takdir itu qadaitahu li, yang engkau telah tetapkan kepada saya itu, yang itu kebaikan gitu ya. Kalau di atas tuh singkat aja antaj'ala gitu ya, Allahumma ma qadaita alayya min amrin faj'al akibatahu rusda gitu ya, singkat. Ini di apa tuh diperinciin gitu. Mad'u bima ausa, kemudian berdoa lagi dengan apa yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih. Ya, gitu. Sayyidatana Fatimah, yaitu kepada Sayyidina Fatimah nih, anaknya. Ya, Nabi ajarin, Nabi pesan tuh kepada anak itu Fatimah, ya radhiyallahu anha ya gitu. Pakul katakan olehmu ya Fatimah, ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta birahmatika astaghis wa min azabika astajir ya gitu. La takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqita tarfata ain gitu ya. Nah ya, itu Rasulullah SAW pesan nih, ini doa nih ya, yang Rasulullah pesan kepada Siti Aisyah, Siti Fatimah anaknya, yaitu Rasulullah bilang pakul katakan olehmu ya Fatimah, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum artinya ya qaim bi nafsihi wa muqimun li ghairihi. Ya Hayyu ya Qayyum itu artinya ya Hayyu Allah yang hidup. Al Qayyum artinya Qayyum qaimun bi nafsihi, yaitu yang berdiri sendiri. Ya Allah yang berdiri sendiri, yaitu wa muqimun li ghairihi, dan Allah yang menegakkan orang lain, artinya yang mengatur. Jadi Allah yang mengatur orang lain, dia berdiri sendiri itu Allah, nggak perlu bantuan gitu ya, tapi orang lain diatur gitu. Itu ya Hayyu ya Qayyum artinya. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah yang maha besar dan maha mulia, la ilaha illa anta, tidak Tuhan yang disembah melainkan dia Allah, engkau, birahmatika astaghis, ya Allah dengan rahmatmu ya Allah aku mohon pertolongan. Wal makna, jadi pengertian birahmatika astaghis ini ikesib siddati, ya Allah ya bukakanlah ya kesulitan saya, atau lapangin, kasapa tuh buka ya, lapangin ya gitu kesulitan saya ini. Wa min azabika astajiru, ya Allah dari azab engkau ya Allah aku mohon perlindungan. La takilni ila nafsi, janganlah engkau bebanin saya pada diri saya ya, kita minta jangan Allah bebanin gitu ya kepada diri kita sendiri nih. Wala ila ahadin min khalqika, jangan juga dibebanin kepada seseorang dari makhlukmu, tarfata ainin, sekejap mata ya. Jadi kita minta sama Allah tuh ya gitu ya, supaya Allah tidak bebanin ya urusan diri kita nih pada diri kita, Allah selain, dan juga pada orang lain gitu ya, sekalipun sekejap mata. Nah ini ya bacaannya tuh. Jadi ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis, nah gitu ya, gitu ya. Ya gitu bi rahmatika astaghis ya, gitu la takilni ila nafsi ya tarfata ain gitu ya. Wal makna pengertiannya kum bi amri, ya Allah aturlah diri saya, urusan saya ini gitu. Wala tatruk i'anati, jangan kau tinggalkan pertolongan kepada saya. Walau qadara taharrukil ain, sekalipun sekedar kedipan mata gitu. Wa asli sa'li wa aslih li sa'ni, ya Allah perbaikilah keadaan saya ya gitu ya, kullihi ya semuanya ya,
ai ij'al amri kullahu, ya Allah jadikanlah semua urusan-urusan saya shawaban wa khaira, benar dan baik. Nah gitu ya. Wa hadza misluma fil Ihya, ini doa ini seperti apa yang disebut dalam kitab Ihya. Illa qaulahu, kecuali perkataannya nih Nabi, wala ila ahadin min khalqika, itu katanya sakitatun fihi. Di dalam Ihya nggak ada tuh wala ila ahadin min khalqika tuh, itu nggak ada di dalam kitab Ihya. Wa qad yujadu fi ba'din nusahi, tapi didapatin pada kitab-kitab yang lain ziyadata ala zalika, tambahan seperti itu. Nah, pala allahu minan nusahi, barangkali daripada penulis kitab ini dari nusahnya. Nah ya itu ya. Ini ada lagi dalam hadis yang singkatan lagi tuh ya, baca tuh ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain, itu ya. Nah itu dalam hadis yang lain tuh gitu ya, lebih singkat lagi tuh, yaitu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain, gitu ya. Jadi lebih apa tuh, lebih singkat. Sini agak panjang dikit tuh ada ya tambahan jo, pakai la ilaha illa anta tuh ya di sana, yaitu ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits, ya Allah yang hidup yang mengatur ya, birahmatika astaghits, dengan rahmatku saya mohon pertolongan, aslih li sa'ni ya, perbaikinlah ya keadaan saya, wala takilni ila nafsi tarfatain, jangan dibebanin kepada saya sekejap mata, gitu ya. Jadi kita selalu pasrahin ya semua urusan-urusan kita nih kepada ya, kepada Allah gitu. Nah ini kalau dalam apa tuh asbabul wurudnya kalau nggak salah gitu, bahwa ya Nabi tuh ya kasih nih ajarin Siti Aisyah, Siti Fatimah, waktu itu Siti Fatimah lagi ngeluh ya, dia ngeluh tuh kepada Nabi ya, kan nggak punya duit ya, kerja capek gitu ya. Nah jadi Rasulullah ajarin baca nih gitu ya. Ya kan Siti Fatimah kan kawinnya Sayyidina Ali ya, Sayyidina Ali kan bukan orang kaya ya. Nah gitu, jadi dikerja, di ngapo, dimasak ngapo tuh, numbuk apa ya, numbuk gandum tuh buat masak gitu. Nah ya ngatur rumahnya gitu, rumah tangganya di yang ini dah ya, kerja ngapa. Nah didatang tuh ngeluh kepada Rasulullah ya atas kecapeannya dia tuh. Nah Rasulullah tuh ajarin baca nih ya, Fatimah baca nih ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sa'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain, itu ya. Di dalam hadis tuh ada ya yang lebih singkat gitu bacaannya ya, hanya baca dah ya, enggaknya kita kalau ini kita baca dah ya berapa kali aja bisa sholat atau kapan gitu ya, kita baca supaya jangan ya, karena nih ya kita minta jadi supaya jangan ada kita merasa ngeluh tuh dalam kerjaan, merasa capek ngapa-ngapa ya. Dan kita kerja aja ya, ngapa lagi zaman sekarang nih ya, lagi susah lagi begini ya usaha dah ya, baca nih minta sama Allah biar Allah tuh aslih li sa'ni ya, Allah perbaikin keadaan kita ya gitu ya, biar Allah tuh yang ngatur ya hayyu ya qayyum tuh kalimat apa tuh ya, asmaul azam itu ya, itu ya. Kalau kita berdoa dengan itu tuh asmaul azam itu Allah bakal terima tuh ya hayyu ya qayyum. Nah ya kita minta bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu ya Allah ya saya mohon pertolongan, aslih li sa'ni ya, perbaikilah ya keadaan saya nih ya, kita lagi susah lagi ngapo begini ya gitu ya, keadaan kita kalau sekarang lah nih ya cocok tuh ya kita baca begini ya, dalam keadaan begini kita ketakutan, kebingungan apa gitu ya. Nah kita baca tuh aslih li sa'ni wala takilni ila nafsi, jangan engkau bebanin kepada diri saya ya, jangan kalau kasih urusin dah sendiri. Nah kok kita suruh urus sendiri kan wah ya susah itu ya, tarfatain sekejap mata ya gitu, biar sekejap mata kita kalau ngatur urusan kita nggak bakal beres itu ya. Bisa gak kita ngatur urusan kita nih ya, kita mau makan, mau napas, mau apa itu bisa gak ya, mau minum gini napas mesti jalan terus. Kalau bukannya Allah tuh yang apa yang ngatur, kita bisa atu-atu minum dulu, habis itu napas, hilang napasnya mati gitu, kita napas dulu kagak jadi minum ya, kesempatan gitu ya. Nah tapi kalau Allah yang ngatur itu enak aja dah ya, kita sembari tidur, sembari duduk kita minum enak aja, gelak-gelak aja ya. Nah itulah ya Allahnya kita minta supaya Allah tuh selalu
ya perbaiki keadaan kita ya. Jadi tiap itu tuh ya kebaikan kita tuh dari waktu ke waktu biar ya lebih bagus, makin bagus ya. Jangan sampai ada beban pada kita. Kalau ada beban pada kita kan urusan keluarga, urusan diri kita, urusan keluarga kita itu menjadi apa tuh ya, jadi beban buat kita ya. Kalau kita serahkan sama Allah, Allah yang ngatur, enak aja jadinya. Kita bisa ya buat ibadat, kita ngapa kemana kita mau ya, kebaikan gampang. Nah kalau kita yang ngatur ya, nah sulit dah ya. Nah ya biar baca juga tuh ya kalimat ini nih ya, kita amalin dah, kita baca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis ya gitu ya. Nah ya birahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu ya gitu, aslih li sa'ni kullahu wala takilni ya ila nafsi tarfata'ain. Yang singkat aja itu ya. Ini kalau ini panjang nih ya, tambahannya ada tuh. Ini yang di hadis yang lain begitu ya, ringan tuh ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata'ain gitu ya. Baca dalam doa berapa kali kita wiridin ya, mudah-mudahan Allah ya nggak bebanin sama kita. Jadi kita nggak merasa sulit, nggak merasa beban, nggak merasa apa, semua urusan yang kita hadapin ringan-ringan, enak aja gitu ya. Ya. Nah itu ya birahmatika astaghis tuh. Nah wala ilahal kita terpatain wal makna kumbi amri wala tatruk i'anati walau qadra taharakirani wa aslih lisani kullahu ai al amri kullahu sawaban. Ya Allah jadikan semua urusan saya itu benar dan baik. Wa haza misalu ma fil ihya illa qaulihu wala ila ahadin min khalqika, enggak ada tuh ya. Nah summa kul, kemudian baca lagi doa maqalahu Sayyidina Isa, apa yang dibaca oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Allahumma inni asbahtu la astati'u dab'ama aqma ukrihu wala amliku nab'ama arju wa asbahal amru biyadikal la biyadi ghairika wa asbahtu murtahinan bi amali fala faqira abqara minni ilaika wala ghaniya agna minka ya wala ghaniya agna minka anni gitu ya. Wa Allahumma la tusmit biya aduwi wala tasuk bi sadiqi wala taj'al musibati fi dini wala taj'alid dunya akbara hammi wala mablagha ilmi wala tusallit ala zan alayya wala tusallit alayya bizanbi man la yarhamuni ya gitu ya. Nah itu doanya Nabi Allah Isa nih gitu ya. Nah kemudian setelah itu katanya baca nih doanya dari Nabi Allah Isa alaihissalam, yaitu doanya nih Allahumma inni asbahtu, ya Allah sungguhnya saya ini ada di pagi hari la astati'u dab'ama akrahu, saya nggak sanggup menolak apa yang saya nggak senang, yang saya benci ya. Saya nggak sanggup nih ya untuk menolak, mencegah ya yang saya nggak senang gitu. Emang kita bisa ya. Ini selalu ada sama kita kan sesuatu yang kita nggak pengenin gitu ya. Kita minta sama Allah supaya Allah hindarin kita ya dari sesuatu yang kita nggak senang gitu. Wala amliku naf'ama arju, dan saya tidak bisa ya memiliki kemanfaatan yang saya harapin ya. Kita milikin nih kebaikan-kebaikan yang kita harapin, kita nggak bisa milikin kan gitu ya. Nah wa asbahal amru biyadika, maka jadilah urusan-urusan ini ada di tangan engkau ya Allah ya, artinya di kekuasaan engkau. Wala biyadika biyadi khairika, dan tidak ada di kekuasaan orang lain selain engkau. Wa asbahtu murtahinan bi amali, maka saya di pagi hari ini jadilah hamba yang tergadai ya gitu, bi amali dengan amal saya. Hanya kita selalu tergadai itu ya gitu sama Allah dengan amal-amal kita ya. Kita kan bisa ini kan karena kita punya ya amal tuh kita ya. Wala faqira abqara minni ilaika, tidak ada orang fakir yang paling fakir ya dari saya kepada engkau ya Allah
Jadi orang yang paling fakir ini adalah saya ya Allah barangkali. Wala ghaniya agna minka anni, dan tidak ada orang yang kaya ya, yang paling kaya ya, yaitu minka, yaitu daripada engkau ya Allah terhadap saya. Jadi buat saya orang yang paling kaya adalah engkau ya Allah. Yang paling miskin, yang paling fakir adalah saya nih ya Allah gitu ya. Nah, itu kita akuin ya gitu. Nah, wa hazihil jumlatu al akhiratu ma'a qaulihi ilaika sakitun fil ihya'i. Jumlah kalimat ini yang akhir nih ya gitu, ma'a qaulihi serta perkataan ilaika, itu kalimat ilaika sakitun fil ihya'i itu enggak ada di dalam kitab Ihya kama fi nuskhatin gitu ya. Nah ya, jadi kagak ada tuh kalimatnya tuh jumlah akhirah nih ya gitu ya. Nah jadi contoh ya, Allahumma inni asbahtu la astati'u dab'ama akrahu wa la amliku nab'ama arju wa asbahal amru biyadika la biyadi khairi wa asbahu muhtarinan bi amali wala pakira abkara minni, nggak ada ilaikanya situ, wala ghaniya agna ya minka anni gitu ya. Allahumma ya Allah la tusmit bi aduwi, ya Allah janganlah engkau buat ya gembira ya terhadap saya ini oleh musuh-musuh saya gitu. Kita minta jangan sampai tuh musuh kita tuh girang lihat kita susah nih, girang gitu ya. Itu yang dikatakan wasama tatil ada gitu. Kalau doa yang lain kan Nabi bilang Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa sama tatil ada. Samata tuh artinya musuh kita girang kalau lihat kita susah gitu. Kan nggak enak kita susah diketawain ya kan. Enak kan kalau kita susah ditolongin, kita jatuh dilihatin, enak ya kayak gitu, bantuin gitu ya. Ya kita jangan sampai begitu, udah susah diketawain orang kan ya, iyalah ya, kagak enak gitu ya. Nah ini minta sama Allah wala tusmit bi aduwi, jangan ya sampai itu tuh musuh-musuh saya tawain saya tuh gembira terhadap saya nih atas kesusahan. Wala tasukbi sodiki, dan jangan membuat kesel ya, membuat jadi buruk ya dengan saya ini, sebab saya ini sahabat-sahabat saya. Jadi teman kita tuh kalau kita dapat kebaikan atau dapat apa jangan sampai dia kesel gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau kita susah jangan sampai musuh kita ketawain, kalau kita ya senang jangan sampai teman kita tuh kesel. Kan nggak enak kalau kita bilang kita kaya, kita punya apa gitu, teman kita pada kesel cemberut aja kita, kan nggak enak. Enaknya kan ya gitu ya. Nah itu ya minta sama Allah gitu ya, bipakit sod dengan fathah sodnya sodiki ya gitu ya. Maknal jumlata ini pengertian dua kalimat ini, ya Allah la tanzil bi baliyatan, ya Allah janganlah kau turunin kepada saya tuh bala taprahu aduwi tuh ya. Samatah itu taprahu, yaitu yang menggembirakan musuh saya. Wala musibatan tuhzinu sadiku ya, dan juga jangan kau turunkan musibah yang membuat dia duka cita tuh sahabat saya katanya ya. Tuhzinu sadiku bi gitu bi ya, bi wudi ya gitu ya, yaitu jangan membuat jadi duka cita sahabat saya tuh di dalam kecintaan terhadap saya. Wasama tatu bi domita ya gitu, wala tusmit gitu ya. Nah ya Allahumma la tusmit gitu ya. Nah bidomita wasukunisin tusmit wa kasril mim, kasroh mimnya tusmit, jangan sampai salah bacanya ya. Dibilangin di sini bimakna taprohu ya, dengan artinya gembira gitu, tusmit taprohu. Watasu'u bipatisin bipatita wadomisin tasu'u bimakna tuhzinu, duka cita ya gitu. Wahwa muta'adin binafsihi kama fisiha, itu dia bisa muta'adi dengan dirinya sendiri, artinya wala tasuk bi gitu, atau tasuk ya sodiki gitu. Wala taj'al musibati, ya Allah jangan engkau jadikan musibah saya ini fi dini, yaitu terhadap agama saya
Ya, fa inna musibatad din a'zamu min musibatid dunya. Karena musibah agama itu lebih besar daripada musibah dunia. Jadi kita minta sama Allah jangan sampai musibah ini terjadi pada agama kita. Artinya Allah jadikan untuk kita tuh musibah susah ngapa gitu dalam urusan agama, ya, sehingga kita nggak bisa sholat, nggak bisa zikir, nggak bisa ibadat kepada Allah. Itu namanya musibah kan. Nah, kita minta jangan sampai ya dapat musibah tuh di terhadap agama, atau kita tuh males ya di dalam agama ngerjakan kebaikan-kebaikan dah. Ya kayak apa tuh? Ya sholat berjamaah, ya kita males ngapa, itu kan musibah agama itu. Ya kalau kita malas ibadah, ya karena apa nih malas berjamaah itu musibah, karena ya kita kerugian. Ya kita sembahyang sendiri kan satu, sembahyang berjamaah 27. Nah kan berarti kalau kita kerjaan sendiri, nah berarti kita malas berjamaah, ya berarti kita rugi kan? Itu musibah gak? Nah iya kalau tiap hari tuh lihat 5 waktu kita nggak sembahyang berjamaah sendiri aja, nah itu kan yang begitu jadi musibah ya buat agama kita. Ya kita nggak dapat apa tuh, nggak dapat pahala yang banyak, keuntungan yang banyak, ya nah gitu. Ya jangan sampai ya jadikan tuh Allah kan wala taj'al musibati ya fidini, jangan kau jadikan musibah saya ini dalam urusan agama. Ya dikatakan tuh ya musibatuddin a'zamu min musibatid dunya. Ya jadi musibah agama itu lebih berat daripada musibah dunia. Kalau kita kan lebih berat dunia gitu ya, kita ketinggalan, kehilangan pahala ibadat itu kita nggak pikirin kan, agak kan ya cuek aja, biasa aja, nggak peringan. Tapi kalau kehilangan duit ya itu, nah kehilangan duit nggak usah banyak ya 10.000 juga kan ya, ada duit nih di kantong kita gantung atau kita taruh gitu, nggak ada orang ya di rumah gitu, kita taruh hilang tuh ya, kita geletakin dah di meja gini, taruh ya, kita jalan tuh ke dapur, lah kemana ngambil air, pintu kita kunci gitu, hilang tuh 10.000 kita taruh gitu. Itu 3 hari masih kita pikirin ya, iya kita pikirin nggak? Pikirin, gua heran banget ini ya, duit hilang gua taruh di situ, siapa yang ngambil ya, cuma 10.000 umpama gitu ya, kecilan lagi juga kan ya, mungkin kita masih pikiran ya. Tapi yang namanya sholat jamaah ya gitu ya, ngaji begini nih ketinggalan, kita nggak pikirin ya, besok ada lagi kan gitu ya, besok minggu besok ada, besok lagi ntar sembahyang ada lagi subuh ya, ketinggalan, kita nggak pikirin ya kalau urusan agama. Tapi kalau urusan dunia ya yang tuh gitu, biar kata 5.000 tuh hilang gitu ya, kagak ada orang gitu di rumah, dere hilang, kita pikirin gua ya, ayo itu ngomong lo mau temen-temen ya gitu ya, kita kata ada tuyul lah ngapa gitu, itu masih ya kita pikirin. Nah ini yang namanya agama ya nah gitu ya, jangan sampai kita begitu ya, itu urusan dunia tuh hilang biarin ya, ntar Allah ganti. Tapi kalau urusan akhirat itu, karena kalau urusan dunia tuh Allah jamin sama kita ya gitu, kalau urusan dunia tuh Allah jamin, tapi kalau urusan akhirat nggak ada jaminan sama Allah ya. Nah ada jaminan, emang ada tuh jaminan orang di dalam Quran tuh Allah bilangin dia dijamin masuk surga gitu, enggak kan ya? Orang yang dijamin di masuk surga allazina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun tajri, nah itu kan kerjakan dia ya. Nah ya allazina amanu wa amilus sholihat, beriman beramal soleh, kerja dia, nggak ada jaminan. Tapi kalau yang namanya rezeki Allah jamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, apa yang ada di muka bumi ini Allah jamin semua rezekinya. Oh ya, hanya yang dijamin sama Allah kita cari sungguh-sungguh ya, yang nggak dijamin sama Allah kita malas-malesan. Iya bener kan? Iya, surga kan nggak dijamin sama Allah, kita segen-segenan. Dunia yang kita nih ya gitu yang dijamin sama Allah ya, kita ya siang malam gitu belain ya, adalah Allah dah ya jamin tuh gitu ya. Nah, inilah ya, jangan sampai tuh kita minta sama Allah tuh jangan sampai musibah ya yang begini nih ya datang kepada ya urusan agama ya, biar urusan dunia nggak apa-apa ya gitu, urusan dunia tuh hilang habis nggak apa-apa hilang ya gitu ya. Nah urusan akhirat jangan sampai kita hilang, karena urusan akhirat kagak ada tebusannya lagi ya, nggak ada gantinya, nggak ada apanya gitu, susah ya.
itu ya. Hanya dalam satu kitab tuh ada orang ya salafus saleh tuh ya pernah sholat apa, dia nggak pernah ketinggalan sembahyang apa tuh sholat jamaah. Pada suatu waktu datang tamu sama dia, aturan di sembahyang isya berjamaah ya, jadi kan nggak berjamaah karena ada tamu tuh gitu. Nah dia begitu tamunya pulang dimuter tuh di masjid-masjid, udah semua pada tutup, nggak ada yang bayang berjamaah. Nah akhirnya dia berpikir ya kalau apa tuh, kalau sendiri kan ya bayang sendiri satu, kalau jamaah 27 kan, akhirnya dikerjain aja dah tuh ya, bayang isya nih rega 27 kali gitu ya, di 27 kali tuh dikerjain gitu, bayang lagi isya, maksudnya kan supaya ngejar nih dapetin. Kalau satu sendiri kan satu, nah dikerjain 20 kan jadi 20 juga gitu ya, dari 27 juga gitu. Nah katanya tuh dikerjain, begitu dia kerjain tuh katanya dikecapean duduk ini ngelayap gitu, dilihat tuh ada lokasi ngimpi tuh teman-temannya yang pada apa tuh, yang pada sholat berjamaah. Nah dia tuh nguber-nguber lah mau gabung ke sono ya, temennya kata lo nggak bakal bisa ngejar gua katanya ya gitu, gabung ke sini. Kenapa? Lo sembayangnya sendiri. Nah kalau gue sembayangnya berjamaah nih, biar kata lo kerjain 27 tetap aja nilainya satu-satu juga adanya. Ya akhirnya nyesel banget dia ya, sampai ya ketinggalan begitu tuh ya, itu saking ya sayangnya. Sehingga kalau orang-orang salafus saleh dulu gitu, kalau ada temennya tuh yang ya terledor di dalam ya lalai dalam kebaikan gini ya, itu diparani, ditakziahin ya, kayak kita tuh ngelawatin gitu, ngelawat musibah karena dia dapat musibah dianggapnya ya. Kalau satu sholat tuh dia nggak sholat jamaah diparanin ke rumahnya gitu, jadi bilangin ya laisal apa tuh ya laisal musibatu ya apa bitarkil ahbabi walakinal musab ya harumas sawab ya, laisal musab ya itu ya bukanlah termasuk musibah kalau ditinggal ya kehilangan sesuatu yang kita senangin. Yang dikatakan musibah itu kita tercegah nggak bisa melaksanakan suatu kebaikan ya. Laisal musab liman parokal ahbab walakinnal musab ya liman tarakal abu harumas sawab. Orang yang dikatakan musibah itu yaitu dia tercegah daripada pahala, dia nggak bisa dapat pahala, berarti dia musibah ya. Kalau kita kan yang namanya musibah kan kehilangan yang kita senangin, itu kematian anak, kematian istri, kematian binatang yang kita sayangin, itu musibah kan, itu musibah dunia kan. Nah tapi kalau yang musibah akhirat itu harumas sawab gitu, kita nggak bisa ngerjain tuh ya kebaikan ya, berarti musibah ya. Orang salafus saleh suno ya gitu diparanin tuh, inti kemana tadi subuh itu ya, itu ya anak kesiangan nih nggak gini ya gitu ya, di apa tuh ya ditakziahin pada datang hilang gitu, diingetin. Kalau kita marah iya kayak itu, kalau kita marah digituin, gua baru sekali doang ya, agak sembahyang subuh jamaah ya udah pada datang rombongan gitu ya. Ya, yang nggak bayang-bayang gitu, jadi gituin. Nah kalau orang dulu tuh karena ikhlasnya dia ditegur, dihilangin begitu, jadi perhatian. Besok kan jadi malu kan, ya biar gimana nggak bakal ya kesiangan lagi dah umpama subuh gitu atau yang lainnya gitu ya. Itu orang-orang dulu karena apa ya, karena punya hatinya tuh ikhlas ada gitu, dan juga perhatiannya terhadap akhirat tuh sangat tinggi gitu ya, nggak mau ketinggalan. Dan juga temennya juga emang pada ya ikhlas begitu ya, nggak ada maksud tujuan apa, pengen ya teman-temannya bergabung sama dia sama-sama gitu. Nah kalau orang sekarang kan beda gitu ya, marah kita tanya ya, lu kemana tuh nggak ngaji kemarin gitu ya, itu ya marah gitu kan, gua baru sekali doang udah datang gitu. Ya, gitu ya, padahal kan musibah begini kan gedean lagi ya. Itu kalau kita nggak ngaji nih sama juga kita apa tuh ya, itu ukurannya kehilangan sembahyang 1000 rakaat ya, jenguk orang sakit 1000 orang ya, ngelawat 1000 orang kan begitu ya. Itu kalau di ya itu diduitin digituin berapa musibahnya tuh. Ini gede banget musibahnya gitu. Nah jenguk orang sakit, kalau setiap orang sakit tuh kita bawa geruk sekilo
Ya, 1000 orang udah setonnya. Ya, 1000 kilo kali enak tuh berapa duit? 10.000 1 kilonya. Berapa duit? Ya berapa miliar gitu. Ya, kan gitu. Ya. Gitu kan banyak. Nah, ngelawat gitu juga. Kalau selawat seorang 5.000. Nah, kalau 10.000 ya 50 juta ya. Nah, gitu. Nah, itu kan rugi banget. Ya, hilangan duit segitu, hilangan ini kan gitu ya. Nah, itulah ya, kita nggak pikirin tuh gitu ya, nyambung itu begitu tuh. Nah, kalau orang-orang dulu tuh ya emang dipikirin begitu. Nah, dia pengen lihat kalau teman-teman yang nggak ada tuh diajakin ya, dibikinin supaya begitu. Nah, yang digituin juga mau gitu. Ya, kalau zaman kita sekarang juga nggak kena begitu udah ya, susah gitu ya. Bisa kita yang dicaci maki. Tujuan kita baik gitu, tapi ya nilai watt dia jadi nggak baik gitu ya. Inilah ya, karena apa? Ini ya karena udah jadi apa di akhir zaman, karena udah apa dokul imannya nih ya, ke apa tuh keimanan kitanya rendah ya gitu, lemah. Nah, sehingga tuh perhatian akhirat jadi kurang ya. Padahal kita nggak ada yang nggak yakin sama mati kan? Ada nggak yang yakin nggak mati? Kagak ada. Semua orang tuh yakin. Kalau ditanya lu bakal mati gak? Mati itu bener-bener yakin banget itu. Ainul yakin dah ya, bener hakul yakin. Bener-bener yang kalau namanya mati itu yakin dah. Kagak ada orang kalau tanya lu ya bakal mati kagak? Kagak. Ya nggak bakal gitu, nggak bakal jawabnya. Kagak. Tetep bakal mati. Nah, kalau kita tahu bakal mati kan kita harus siap. Iya, kalau kita yakin bakal mati. Kenapa nggak siapin bekal? Nah, ini karena apa? Lemah iman kita gitu ya. Matinya sih yakin, tapi buat cari bekalnya nah ya lemah gitu. Nah, itulah yang jadi akhirnya dokul iman tuh, lemah dah kita akhirnya ya, segan ngapa gitu ya. Nah, ya, ini jangan sampai tuh ya gitu, kelemahan model begini nih ya gitu ya. Nah, ya minta dah sama Allah tuh biar Allah ya jangan jadikan musibah kita tuh ada dalam urusan agama ya. Urusan dunia sih nggak apa-apa dah ya, habis lama-lama habis tuh ya, karena ada batasnya. Kalau dunia tuh ada batasnya, kalau akhirat nggak ada batasnya gitu tuh ya. Ya, kita baca doa tuh, Allahumma ya Allah yaitu la taj'al musibati fi dini ya gitu, wala taj'alid dunya akbara hammi gitu ya, gitu ya Allah, jangan engkau jadikan tuh dunia ini sebesar-besarnya keinginan kita gitu. Jadi ham kita tuh, pikiran kita tuh dunia yang kita pikirin, jangan ya. Minta tuh ya biar pikiran kita tuh ke akhirat. Dunia hanya sekedar ya, yang Allah kata walatan sadah, jangan lupa sama dunia, walatan sanasibaka minan dunia. Allah bilang jangan sampai kamu lupa sama bagian kamu dunia, karena kita masih hidup di dunia, jadi perlu kita sama dunia gitu. Cuman sekedar jangan lupa, jangan dipikirin banget gitu. Kalau kita kan balik, kalau jangan lupa kan hanya sekedar ingat doangan ya gitu ya. Nah, kalau kelupaan ya biarin dah gitu ya, kelupaan gitu, tapi jangan dilupain karena kita masih ada di dunia. Nah gitu. Itu kalau orang yang namanya ya mesen kan gitu ya. Kalau kita mau mesen nih ya, kita istri kita mau ke apa tuh, ke warung gitu. Nah, kita pesen, ntar kalau ada lebihnya beliin rokok ya kan gitu. Kalau ada kan itu tuh mesen, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Kecuali tuh kita mesennya apa, beli rokok nih ya gitu ya. Kalau dikagak beliin marah kan gitu ya, kita kesel. Karena itu yang penting nih, kita lo apa pergi ke warung kasih duit tuh beli rokok, nah ntar lebihnya beliin beras gitu ya, gitu. Nah, kalau ini kan kita suruh kita beli beras no, nah ntar ada lebihnya beliin rokok. Jadi ya nggak ada lebihnya gimana, ya udah ya nggak ada lebihnya kan. Nah, kalau kita nyuruhnya beli rokok, ntar kalau ada lebihnya beliin beras, nah kan berarti rokoknya dikagaan beliin beras, gimana, marah kan gitu gitu ya. Ini Allah pesan gitu, walatan jangan lupa ya, nasibaka minat dunia, jangan kamu lupa gitu kan. Misalnya ayatnya wabtagi bima ataqallahu daral akhirah gitu ya. Allah bilang tuh wabtagi, cari gitu, bima ataqallahu tuh apa yang Allah berikan pada kamu tuh buat akhirat. Jadi apa yang Allah kasih kita ini kita utamakan buat akhirat gitu kata Allah kan.
Nah, tapi Allah pesen itu di belakangnya kayak tadi itu tuh. Jadi yang penting beli beras, ya gitu. Ya kalau ada lebihnya beli rokok gitu. Nah Allah kata wala tansa nasibaka minan dunia. Jangan kamu lupain ya bagian kamu di dunia. Ya tapi yang Allah kasih tuh kita semua buat usahain buat akhirat. Nah tapi boleh juga kita tinggalin buat gitu ya, jadi nggak semuain gitu ya. Umpama dapat duit dah 100.000 yang gitu ya, yang 70 ya mungkin buat apa, buat akhirat, yang 30 buat dunia gitu ya. Nah gitu, jadi kita nggak lupain tuh gitu, jadi biar banyakan akhiratnya tuh Allah suruh gitu ya, jangan dibalik nih itu ya. Jadi wala taj'ali dunya akbaro hamina, ya Allah jangan kau jadikan dunia ini akbaro hammi ya. Kalau dijamakkan tuh hamina, kita baca rame-rame gitu ya, bifatil ha hamun ai muradi, yaitu ya kehendak saya. Jadi ya Allah jangankan jadikan dunia ini ya maksud dan tujuan saya. Wala mablagha ilmi wala mablagha ilmuna, ya Allah jangan kau jadikan dunia ini sebagai tujuan ya puncak daripada ilmu kita. Jadi tujuan maksud ilmu kita punya ilmu tuh buat cari dunia, bukan yang itu gitu ya. Ai wala taj'alid dunya mahal wusuli ilmi, ya Allah jangan kau jadikan dunia itu tempat sampainya ilmu saya. Artinya kita dapat ilmu tujuan kita buat dunia, jangan gitu ya. Balik al ilmi, bahkan jadikan ya Allah ilmu saya ini wasilan ilaika, sebagai wasilah penghubung ya untuk menyampaikan kepada engkau gitu ya. Itu jadi wala taj'alil wala mablagha ilmi itu. Jadi wala taj'alil ya dunia ya gitu akbar hammi wala wa mablagha ilmi. Jangan kau jadikan dunia ya gitu, menjadikan dunia itu sebagai ya sebesar-besar daripada maksud kita, dan juga jadikan tuh ilmu itu sebagai tujuan untuk dunia tuh. Nah ya wasilan tuh ilaika wa hazihil kalimatu sakitatun fil ihya. Kalimat ini ya nggak ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin tuh. Nah wala tusallit alayya bizanbi malla yarhamuni gitu ya. Nah wala tusallit, ya Allah jangan kau kirim ya, nggak tahu kau jadikan tuh alayya kepada saya bizanbi dengan sebab dosa saya, man la yarhamuni orang yang nggak punya sifat kasih sayang terhadap saya ya. Jadi kalau jangan kau kirimin kepada saya tuh dengan sebab dosa orang yang nggak punya kisah sayang, artinya orang yang nggak ya itu ya yang kejam tuh ya, yang zalim. Nah itu ya gitu. Ai la taj'al man la ya'tifu ala qahirin ya ala alayya qahiran ala alayya bisa babi zanbi indaka. Ya Allah jangan kau jadikan orang yang tidak punya kasih sayang, al-atop tuh kasih sayang alayya kepada saya, qahiran alayya yang selalu maksa, selalu nguasain kepada saya, bisa babi zanbi indaka disebabkan dosa kepada engkau ya Allah ya. Jadi disebabkan saya berdosa kepada engkau, engkau kirimin kepada saya orang yang nggak punya sifat kasih sayang, orang yang apa tuh ya, yang ya, itu ya kohiran tuh yang selalu maksa ya gitu ya. Diminta ya jangan sampai tuh kita sebab dosa Allah kirimin orang yang nggak sayang sama kita, jadi orang yang galak, yang apa itu, yang zalim dah gitu ya, jangan gitu ya gitu. Sambil indaka wapi ba'din nuski, pada sebagian kitab bizunubi, yaitu dengan dosa-dosa jamak tuh ya bil jam'i. Wapil ihya'i, dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin suku tuhu kama fi nusatin, yaitu digugurkannya, artinya nggak ada tuh kalimat itu katanya ya. Nah sebagaimana ya susunannya. Nah itu ya. Jadi Allahumma la taj'al ya la taj'al Allahumma la taj'id dunya ya akbar hammina wala ya wala taj'al aba Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina malla yarhamuna gitu ya. Kalau dibaca wat rame-rame nih gitu.
Nah gitu ya. Atau juga tuh dibacanya nggak ada wala taj'al musibatana fi dinina tuh nggak ada ya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina bizunubina ya gitu ya. Wala tusallit alaina bizunubina malla yarhamuna gitu ya. Nah itulah ya doa nih ya yang dianjurkan oleh Rasulullah tuh ya setelah kita sholat. Nah kita baca dah gitu. Ini doa macam-macam ya, jadi banyak nih ya doa-doa yang bagus-bagus di sini ya didatangkan tuh ya, dibawain nih oleh Imam Ghazali ya gitu di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya nih ya. Di Ihya'nya ada juga ya sebagian ya, masing-masing riwayat nih tuh. Nah ya ini masih panjang ya, sampai sini dulu dah ya gitu sampai nah summa ud'u bima bada ya laka minat dawatil masyhurati. Sudah ya, nanti banyak nih doa-doa di sini ya. Syekh Nawawi nih bawain doa macam-macam nih di sini. Ntar kita lihat lagi dan nanti ya panjang nih ya. Kita tinggal apa ya, tinggal pilih dah doa-doa mana yang paling gampang kita bacalah ya gitu. Kalau yang sulit-sulit begini ya apa ya terlalu susah apa gitu ya, nanti nyulitin kita jadi malas gitu. Yang gampang-gampang aja dah ya, doa banyak macam ya, dicari tuh min jawami'il kalim ya, yang ya singkat padat gitu ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min awaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahat wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akribna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.